Bayangkan kamu bangun pagi, pergi ke dapur, dan menemukan tidak ada roti, tidak ada toast, tidak ada sandwich, tidak ada baguette. Kedengarannya sepele, tapi tanpa roti. Peradaban manusia mungkin tidak akan pernah ada seperti sekarang. Makanan yang kamu anggap biasa ini punya sejarah 14.000 tahun. Dan kisahnya jauh lebih gila dari yang kamu bayangkan. Selamat datang di Daily History. Hari ini kita tidak membahas perang besar atau raja-raja terkenal. Kita bicara tentang sesuatu yang lebih fundamental, sesuatu yang ada di meja makan hampir setiap orang di planet ini. Kita bicara tentang roti. Dari padang pasir Yordania 14.000 tahun lalu, hingga rak supermarket di Jakarta, ini adalah perjalanan panjang yang melibatkan revolusi, agama, ilmu pengetahuan, dan jutaan nyawa manusia. Mari kita mulai dari awal, dan maksud saya benar-benar dari awal. Tahun 2018, sekelompok arkeolog menemukan sesuatu luar biasa di sebuah situs bernama Shubaika, di timur laut Yordania. Mereka menemukan sisa-sisa roti yang sudah gosong. Usianya sekitar 14.400 tahun. Ini bukan sekadar remahan biasa. Ini adalah bukti tertua yang pernah ditemukan bahwa manusia pernah memanggang roti jauh sebelum pertanian bahkan ada. Manusia pemburu pengumpul di zaman itu sudah menghaluskan biji-bijian liar, mencampurnya dengan air, lalu memanggangnya di atas batu panas. Mereka tidak tahu sedang menciptakan sejarah. Mereka cuma lapar. Tapi roti benar-benar meledak popularitasnya ketika manusia mulai bercocok tanam, sekitar 10.000 tahun lalu. Di kawasan yang kita sebut Bulan Sabit Subur, wilayah yang kini meliputi Irak, Suriah, Turki, dan Israel, manusia mulai menanam gandum secara massal. Dan disinilah roti berubah, dari sekadar camilan jadi fondasi peradaban. Dengan panen gandum yang bisa disimpan, manusia tidak perlu lagi berpindah-pindah, mengikuti hewan buruan. Mereka bisa menetap, mendirikan desa, membangun kota, membentuk pemerintahan. Jadi kalau ada yang bertanya, apa yang memulai peradaban manusia? Salah satu jawabannya adalah sepotong roti. Tapi cerita paling ikonik soal roti ada di Mesir kuno. Orang Mesir bukan hanya pembuat roti. Mereka adalah maestro roti pertama di dunia. Sekitar 3.000 tahun sebelum Masehi, mereka menemukan sesuatu yang mengubah segalanya. Fermentasi. Entah sengaja atau tidak, seseorang membiarkan adonan tepung dan air terlalu lama. Ragi liar dari udara masuk ke adonan, memakan gulanya, menghasilkan gas karbon dioksida. Ketika dipanggang, adonan itu mengembang. Jadilah roti yang ringan, berongga, dan jauh lebih lezat dari versi keras berbatu sebelumnya. Orang Mesir menyempurnakan teknik ini sampai mereka punya lebih dari 50 jenis roti berbeda. Roti jadi mata uang, jadi upah harian, bahkan jadi persembahan untuk para dewa. Kemudian datanglah bangsa Romawi, dan mereka membawa industri roti ke level berikutnya. Di Roma kuno, tukang roti atau yang disebut pistor adalah profesi terhormat. Pada puncak kejayaannya, kota Roma memiliki lebih dari 300 toko roti profesional. Kaisar Augustus bahkan mendirikan College of Bakers, semacam asosiasi resmi untuk para pembuat roti. Kenapa? Karena pasokan roti adalah masalah politik. Roti murah dan berlimpah berarti rakyat senang. Rakyat yang senang tidak memberontak. Dari sinilah lahir frasa terkenal, panem et circenses, roti dan sirkus. Kontrol rotinya, kontrol rakyatnya. Strategi itu ternyata cukup berhasil selama berabad-abad. Melompat jauh ke depan, ke abad ke-18, ketika roti kembali mengubah sejarah, tapi kali ini dengan cara yang berdarah. Prancis, tahun 1789. Panen gagal, harga gandum melonjak, dan rakyat jelata tidak bisa membeli roti. Disinilah ada kutipan terkenal yang sering dikaitkan dengan Ratu Marie Antoinette. Kalau mereka tidak punya roti, biarkan mereka makan kue. Apakah dia benar-benar mengatakannya? Kemungkinan besar tidak. Tapi gagasan itulah yang membakar amarah rakyat. Salah satu pemicu langsung revolusi Prancis adalah demonstrasi perempuan-perempuan Paris yang berbaris sejauh 20 km ke Istana Versailles untuk menuntut roti. Sekali lagi, roti bukan sekadar makanan. Roti adalah simbol keadilan. Lalu, datanglah abad ke-20, dan teknologi mengubah roti selamanya. Tahun 1928, seorang penemu Amerika bernama Otto Frederick Roeder memperkenalkan mesin pemotong roti otomatis pertama di dunia. Roti tawar yang sudah diiris dan dikemas dalam plastik mulai dijual massal.
masyarakat Amerika langsung jatuh cinta. Dalam 2 minggu saja, lebih dari separuh roti yang dijual di kota Chillicothe, Ohio, tempat pertama kali roti ini dijual, adalah roti yang sudah diiris. Dari sinilah lahir ungkapan bahasa Inggris yang masih dipakai sampai sekarang, "The greatest thing since sliced bread." Hal terhebat sejak roti yang sudah diiris. Artinya, inovasi terbaik yang pernah ada. Jadi, dari batu panas di padang Yordania 14.000 tahun lalu, sampai mesin pemanggang di dapur kamu sekarang, roti telah menemani manusia di setiap babak peradaban. Roti membuat kita bisa menetap dan mendirikan kota. Roti menjadi alat kekuasaan para kaisar. Roti memicu revolusi yang mengubah peta politik dunia. Dan roti, dalam berbagai bentuk, dari naan di India, hingga injera di Ethiopia, dari sourdough San Francisco, hingga roti gepeng di pasar tradisional Indonesia, adalah benang merah yang menghubungkan semua budaya manusia. Mungkin kali berikutnya kamu makan roti, kamu akan berhenti sejenak dan menyadari bahwa di tangan kamu ada 14.000 tahun sejarah manusia. Itu tadi perjalanan 14.000 tahun roti, makanan paling berpengaruh dalam sejarah manusia. Kalau kamu suka episode seperti ini, jangan lupa subscribe ke Daily History dan klik notifikasi biar kamu tidak ketinggalan episode berikutnya. Ada pertanyaan atau topik makanan lain yang ingin kamu tahu sejarahnya? Tulis di kolom komentar di bawah. Siapa tahu jadi episode berikutnya. Sampai jumpa di episode selanjutnya. Sejarah selalu lebih seru dari yang kamu kira.